Can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is a burning. Don't you Alhamdulillah sehat. Arya sehat, Arya sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai layak pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar kita diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Biarlah dihidupkan aja diri, nggak apa. Pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik tentang pernikahan dini. Oke. Sudah ada yang tidak hadir pagi hari ini? Ada ya? Berapa orang? 2 orang. Siapa saja? Rangga Lawe dengan Adi Yaksa. Nanti Ibu buat apa dan Ibu tindak lanjuti, oke? Masing-masing, oke. Ibu ada satu permainan. Konsekuensinya siapa yang kena hukuman itu menampilkan kreasinya di depan kelas. Oke, jadi kalian perlu membahas topik tentang pernikahan dini. Di sini nanti ya, saya pengennya kalian aktif dan mengungkapkan masing-masing pendapat. Di sini punya hak ya untuk mengungkapkan masing-masing pendapat. Sebelum kita memulai, Ibu nanti akan menjelaskan topik kita, materi kita tentang pernikahan dini. Setelah itu ada suatu permasalahan yang lagi hitnya sekarang, nanti dibahas di masing-masing kelompok. Berarti di sini perlu kerjasama tim ya. Dibahas di masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu harus bekerja sama. Tidak ada yang tidak bekerja sama. Oke? Nah, sekarang Ibu nanya, ada yang tahu apa itu pernikahan dini? Sependapat kalian? Boleh, silakan pimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini menurut saya yaitu menikah pada usia yang seharusnya belum untuk menikah, seperti menikah di usia 16 tahun, yang mana seharusnya menikah itu harus berumur di sekitar 20 tahun ke atas. Ada yang pendapat lain? Resmi dan tidak resmi yang dilaksanakan di bawah 18 tahun. Yang dilakukan di bawah 18 tahun, ada secara resmi dan tidak resmi. Ada yang bisa mengartikan resmi dengan tidak resminya? Apa? Ada apa pernikahan resmi dengan tidak resmi? Coba, siapa yang dapat menjelaskan? Boleh. Kalau resmi itu apa, Ki? Pernikahan secara resmi menurut saya yaitu pernikahan yang telah terdaftar di Kementerian Agama, sedangkan pernikahan yang tidak resmi itu hanya sah di mata agama tapi belum sah di mata hukum. Oke, kasih aplaus dulu. Nobel dengan Kevin, HP-nya diletakkan dulu. Terus sebelah Nobel siapa? Tolong jaketnya diletakkan dulu.
sudah diletakkan dulu, kalian fokus ke sini. Atau Maura gabung sini aja ke tempat Fajri. Oke Maura, ya di bawah ya. Kita fokus semuanya aktif. Coba secara sportif, ayo. Kenapa? Menurut saya pernikahan itu kalau wanita dari usia 21 sampai 22. Tapi Kalau wanita dia pendapat si siapa? Si Teddy kan usia 21 sampai 22 tahun. Berarti kamu punya cita-cita usia berapa pengen nikah? 25. 20. Pernikahan ini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Berarti tadi yang ngomong di bawah usia 18 tahun ya, seharusnya di bawah usia 20 tahun. Itu yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Siap untuk menikah atau sekedar ingin menikah. Oke, antara dua kalimat ini, apakah kamu siap menikah atau ingin menikah? Ada yang dapat mengartikan dari kedua? Kalau misalnya sekadar ingin nikah itu biasanya dia belum siap dan biasanya itu hanya dituruti oleh hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa? Kita sudah dewasa ya. Kita sudah Sekadar ingin nikah itu biasanya hanya menuruti hawa nafsu seperti yang ibu catat pada PowerPoint. Dia hanya terburu-buru agar dia bisa menjadi milik kita sepenuhnya. Padahal dia tidak berpikir pernikahan dini tanpa adanya kesiapan itu akan berpengaruh buruk untuk masa depan. Seperti dia tidak akan sanggup apabila ada kekerasan dalam rumah tangga atau terus perceraian ataupun biasanya kalau wanita itu harus siap dalam mengandung anak dan mengurus anak. Apabila belum ada kesiapan itu akan menjadi masalah untuk kedepannya nanti. Oke, aplaus. Di sini penyebab dari pernikahan dini itu bisa dilihat dari aspek pendidikannya, pemahaman agama yang salah, tuntutan keluarga dan pergaulan yang salah. Dampak dari pernikahan dini apa? Bisa menyebabkan depresi, kanker leher rahim, konflik yang berujung perceraian, terus infeksi organ reproduksi, dampak secara psikologi, dampak sosial dan kehamilan dini. Oke? Dan ada lagi ini ya. Kultur ada salah satu kultur di daerah ya yang menganggap menikah muda itu adalah hal yang wajar. Itu kan ada ya suatu daerah. Oh, anak-anak yang menikah di usia 13 tahun itu wajar loh Bu. Nggak apa, malah kalau dia tidak menikah dibilang gadis tua. Pernikahan yang diatur itu ada atau dijodohkan orang tua. Ada tuntutan ekonomi. Nikah nak, calon kamu punya pekerjaan yang mapan dari keluarga yang kaya, itu bisa. Ya, awal dari pernikahan dini. Seks bebas pada remaja. Pendidikan yang rendah itu bisa pengaruh. Kehamilan di luar nikah itu bisa terjadi karena pernikahan dini. Oke, sebatas ini mau ada yang ditanyakan? Jika nanti masing-masing mendapatkan satu topik, Anda bahas dalam kelompok Anda, boleh dilihat di internet. Nanti masing-masing anggota kelompok memaparkan hasilnya ke podium ke depan. Oke? Bisa? Semuanya harus aktif. Oh, ya, di sumpah di dia ini yang penting sekali.
Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah siap? Yang akan membahas tentang pernikahan Ayu Ting. Semuanya mengerti ya? Boleh maju siapa? Bawa sama mic-nya yang lain nanti perhatikan ya. Apa yang mendorong mereka untuk menikah muda? Yang pertama adalah dorongan dari keluarga. Mengapa dikatakan dorongan dari keluarga? Karena ayah dari Salma Vina sendiri juga menikah muda pada masa lalu. Otomatis dia juga mendukung anaknya, karena dia juga berpikir, oh aku dulu nikah muda, jadi aku juga memperbolehkan anakku untuk menikah muda. Yang kedua ada yakin dengan pasangan. Nama saya Sylvia Amelia Arnifa, berasal dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi Rafani dan Nobel menjelaskan bahwa Alfi tidak membantu Risa untuk menjadi yang lebih baik dan tidak adanya keinginan untuk menikah. Jadi alasan Alfi menikah dengan Larissa itu apa? Untuk itu alasannya karena ayah Alvin yang menyuruh Alvin untuk menikah pada usia 17 tahun. Dan Alvin yakin apa yang diputuskan ayahnya adalah yang terbaik. Dikarenakan Alvin saat itu sedang dekat dengan Larissa Chow. Dan Larissa Chow pun setuju untuk menikah dengan Alvin. Kenapa menikah disarankan pada usia di atas 20 tahun? Untuk perempuan yang 21 tahun, karena pada saat usia senjang antara 17 sampai 20 tahun itu, perempuan itu belum siap secara fisik maupun mental. Secara fisik perempuan belum siap melahirkan karena rahimnya itu belum siap untuk mengandung. Dan secara mental mereka secara psikologis itu masih bersifat kekanak-kanakan dan belum mempunyai pikiran dewasa, di mana mereka saat itu bukan hanya jadi istri tapi juga harus jadi ibu untuk anaknya sendiri. Untuk laki-laki 25 karena pada saat itu pemikiran pria itu sudah mantap, dewasa, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk terbaik keluarganya sendiri, baik itu untuk ekonominya, baik itu secara biologisnya, baik itu secara yang berhubungan dengan pernikahan. Ya, terima kasih. Pada bimbingan hari ini yaitu saya mengetahui akibat atau resiko dari pernikahan dini, kemudian usia yang matang untuk menikah itu pada saat usia keberapa, dan hal-hal yang dapat terjadi dalam menikah, kesiapan mental pada saat menikah, dan kesiapan semua aspek-aspek yang harus dipenuhi pada saat menikah. Oke, kasih aplaus. Oke ya. Yang harus dilakukan remaja yaitu melanjutkan pendidikan, berkarya, terus menabung, membekali diri dengan kecakapan hidup, mental, fisik, spiritual, dan genre Indonesia. Saatnya yang muda berkarya. Oke, terima kasih. Semoga bimbingan klasik kali ini bermanfaat. Apa tadi? Kalau kita pernikahan dini dilakukan itu cenderung resikonya tinggi. Ada HDRT, mengalami depresi, terus tuh reproduksi juga tidak siap, hubungan
berakibat mereka romantis untuk hubungan seksual untuk kedepannya, banyak sekali efeknya. Mungkin ya Ibu pengen kegiatan klasik kali ini bermanfaat untuk kalian dan